Tambah tuh. Bang masih sing kuning ibu, sing galvet ibu. Gepek ibu ikan angin. Kurang kasih nih deh, kurang ini. Iya. Dah. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang saya hormati Bapak Dedi Rohaidi SPD selaku Kepala SMK PGRI Kamal Judin Nyuat, dan Ibu Gina Zakia selaku narasumber podcast radio sekolah, serta teman-teman semua yang hadir dalam live Instagram ini. Live. Adapun topik yang akan kita bacakan pada diskusi kali ini yaitu tentang tips belajar bahasa Indonesia. Saya Eka selaku anggota Kecilin. Estalekuler Multimedia akan membuka jalannya podcast radio sekolah edisi ke-10 agar makna ibadah. Mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, podcast radio sekolah ini akan dipadu oleh Eli Fatma sebagai moderator dan Ibu Gina sebagai penyaji materi diskusi kita. Saya pamit undur diri, dan kepada Eli Fatma saya silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya priwin, Bang. Amin, Pak. Alat angel. Kurangnya kedengeran suaranya tuh. Lama banget ya. Lama pisan. Cek suara dulu. Wah. Bu, coba ngomong, Bu. Bu, halo, tes. Halo, ada ya? Ada. Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari tim multimedia SMK PGRI Kamal, Junjunjuat. Nama saya Eli Fatma. Saya di sini akan menjadi moderator podcast radio sekolah dengan tips tema belajar bahasa Indonesia yang benar yang disampaikan oleh Ibu Gina Zakia SPD. Halo Ibu Gina, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gina Zakia SPD, selaku guru Bahasa Indonesia di SMK PGRI Kamal Juntinyuat dan juga alumni mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk menjadi narasumber di podcast sekolah SMK PGRI Kamal Juntinyuat. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Eli. Ya, kenapa Ibu Gina memilih jurusan Bahasa Indonesia? Kalau ditanya alasannya kenapa, sebetulnya memang ada tiga alasan kenapa saya memilih jurusan tersebut. Yang pertama yaitu karena saya suka pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, di saat saya sekolah waktu SMA dan juga MTS, kebetulan nilai bahasa Indonesia saya itu memuaskan menurut saya ya, daripada mata pelajaran yang lain gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa saya bisa menjadi dan memilih jurusan pendidikan bahasa Indonesia, karena saya itu terinspirasi oleh guru bahasa Indonesia waktu saya belajar di SMA 1 Slieg dan juga di MTS 1 Karangampel. Nah, itu kenapa saya bisa menjadi dan memilih jurusan tersebut. Nah, seperti itu, Mbak. Sejak kapan Ibu Gina menjadi guru Bahasa Indonesia? Sejak kurang lebih tahun 2018 kalau nggak salah. Lulus kuliah di bulan April, kemudian saya bekerja dan diangkat menjadi guru honorer di SMK PGRI Kamal di tahun 2018 bulan Juli pada saat itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Apa yang Berarti menarik sudah dari 2 tahun setengah ya? Apa yang Kalau menarik ditanya, dari belajar bahasa Indonesia? ya, kalau ditanya apa sih menariknya dalam belajar bahasa Indonesia itu, ada salah satu alasan saya bisa menarik belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, karena kenapa sih kita itu harus mahir belajar bahasa Indonesia ya? Tentunya kan kita sebagai orang Indonesia pasti harus mahir berbahasa Indonesia. Menariknya, kalau ketika kita belajar bahasa Indonesia, apalagi menjadi mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia itu, kita diajarkan yang pertama sih selalu buka kamus bahasa Indonesia. Nah, itu pasti mahasiswa mempunyai kamus kan? Di situ kami belajar diksinya yang unik. Diksi itu apa? Diksi itu pilihan kata yang orang lain belum paham. Nah, kita itu paham terlebih dahulu gitu. Kemudian menariknya adalah ketika kita mempelajari kata-kata bahasa baku, simpelnya begini. Misalnya ada kata apotik. Orang lain kan sering bilang apotik. Padahal kata bakunya itu adalah apotek. Kemudian yang kedua, kata antri. Orang-orang sering kali bilang mengantri kan, padahal itu bukan baku. Yang bakunya adalah mengantre. Itu simpelnya. Makanya, kenapa mahasiswa bahasa Indonesia itu sangat mahir dalam kata-kata baku. Nah, itu sih menariknya. Jadi, kita itu lebih tahu daripada yang lain gitu kan. Tapi kita juga
tidak mendewakan. Maksudnya kita nggak selalu lebih ingin tahu daripada yang lain gitu. Jadi misalkan orang lain belum tahu, kita juga mengajarkan yang bakunya seperti ini loh. Nah, seperti itu. Itu sih yang menariknya menurut saya. Hmm, kenapa kita harus kenapa kita harus mahir bahasa Indonesia? Kenapa kita harus mahir Mahir belajar bahasa Indonesia ya? Mahir bahasa Indonesia. Iya. Oke. Yang pertama, karena bahasa Indonesia itu kan bahasa persatuan kita kan. Nah, untuk itu kita sebagai warga Indonesia harus mahir berbahasa Indonesia. Amerika dan lain-lain. Pelajar Indonesia itu harus bisa mahir bahasa itu. Itu alasannya kenapa kita itu sih? Yang baik dan benar. Caranya saya juga masih belajar sebetulnya. Cara belajar yang baik dan benar itu seperti apa, diterapkannya seperti apa. Nah, kalau yang baik itu kita bisa berkomunikasi berbahasa Indonesia itu dengan baik, berkomunikasi dengan orang ya. Kemudian yang baiknya itu seperti apa? Biasanya bisa menerapkan di mana kita atau dengan siapakah kita lawan bicaranya gitu. Berbicara dengan santai tetapi menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Kalau kita belajar berbahasa dengan baik, otomatis penyampaiannya juga akan enak gitu kan. Apalagi kita sebagai pelajar, tentunya kita harus terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Di lain itu harus mempunyai kamus bahasa Indonesia. Minimal di Play Store itu ada kamus bahasa Indonesia online. Nah, di situ ada kata-kata yang biasanya kalian tidak mengerti akan bisa dibuka di situ, di kamusnya. Nah, itu. Kemudian kalau bahasa Indonesia yang benar, itu harus sesuai dengan porsinya. Misalkan di semua negara pun harus sama. Misalnya kita sedang berpidato di depan negara lain. Nah, itu menggunakan bahasa Indonesia yang benar, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang bagus, sesuai dengan kamusnya gitu. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia yang baik, itu bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan sesuai dengan lawan bicara kita. Kalau bahasa Indonesia yang benar, kita itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang tepat, seperti itu. Jadi semua negara pun belajarnya bahasa Indonesia yang benar biasanya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Gina Zakina, SPD, sudah berbagi pengalamannya. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Gina Zakina SPD bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa follow Instagram SMK PGRI Kamal dan Instagram Ibu Gina Zakina SPD. Sampai bertemu lagi di podcast Radio Sekolah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Gimana, Un?
orang ngerti.